Kita masuk dalam perayaan Pentakosta. Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Dan Roh Kudus sudah diam di dalam kita. Sama-sama bilang Roh Kudus sudah dicurahkan. Sama-sama bilang Roh Kudus diam dalam saya. Roh Kudus sudah ada di hidupmu. Amin. Maka judul khotbah saya, You are getting better with Holy Spirit. Kamu akan jadi lebih baik bersama Roh Kudus. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Apa kata firman Tuhan di sana? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Teks lain bilang lebih bermanfaat buat kamu jika aku pergi. Ada satu teks lagi bilang lebih baik buat kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, dalam Amplified Bible disebut counselor, disebut penasehat, disebut pengacara, pembela kita, disebut yang standby, yang berjaga-jaga, yang ingatkan kita itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Tetapi jikalau aku pergi, maksudnya Yesus terangkat naik ke surga, aku akan mengutus dia kepadamu. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, Tuhan punya ide yang lebih baik buat hidupmu. Amin. Tuhan mau kamu mengalami ekonomi yang lebih baik. Tuhan mau kamu mengalami kesehatan yang lebih baik. Amin. Tuhan mau kamu mengalami dan lihat masa depan anak-anakmu jauh lebih baik dari yang kamu pikirkan dan doakan. Amin. Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Dan Tuhan mau kita jadi lebih baik lagi. Sama-sama bilang Tuhan mau saya lebih baik lagi. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan sekarang Roh Kudus sudah diam di atas kamu. Kamu sudah punya kuasa. Amin. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ada janji yang indah di 1 Samuel 10 ayat 6. Ini poin khotbah saya adalah ini, 1 Samuel 10 ayat 6. 1 Samuel 10 ayat 6. Yuk kita buka firman Tuhan di 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-6. Kalau sudah siap baca, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Ya, kalau sudah siap baca, kita baca 2-3. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu terima kuasa untuk menjadi manusia lain. Katamu ganti saya sambil pegang dadanya dengan bangga. Baca sekali lagi. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atas saya dan saya akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Amin. Jadi manusia yang baru, jadi manusia yang lebih baik. Amin. Ketika kita percaya Yesus ada Roh Kudus di hidup kita, kita diubahkan jadi manusia lain. Kita jadi ciptaan yang baru. Kita jadi lebih baik dari sebelumnya, jauh lebih baik. Karena Tuhan punya yang lebih baik buat kita. Amin. Apa yang lebih baik? Apa yang berubah di hidup kita? Apa yang kita punya? Yang saya khotbahkan bukan mendorong saudara menuju kepada manusia lain, maksudnya ciptaan yang baru itu. Saudara bukan menuju, saudara bukan berusaha menggapai. Saudara sudah di sana karena saudara sudah punya Roh Kudus. Amin. My people destroy, umatku binasa for lack of knowledge. Alkitab bilang, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena nggak tahu apa yang dia punya. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau kasih tahu, saudara sudah punya Roh Kudus. Amin. Kalau saudara punya Roh Kudus, hidupmu jadi lebih baik. Karena saudara punya Roh Kudus, saudara jadi ciptaan yang baru. Amin. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara punya kuasa untuk menjadi manusia yang lain. Apa yang lebih baik di hidupmu? Yang pertama, responmu lebih baik. Sama-sama bilang, saya sudah punya Roh Kudus. Ayo bilang sama-sama, saya sudah punya Roh Kudus. Sama-sama bilang, saya sudah punya respon yang lebih baik. Nah, jadi saudara bukan menuju, menginginkan saudara punya respon yang lebih baik. Saudara sudah punya respon yang lebih baik. Kalau selama ini saudara nggak merespon dengan lebih baik, saudara hanya perlu menyadari
bahwa saudara sudah punya Roh Kudus, saudara punya respon yang lebih baik. Ketika Yesus beritakan tentang kematiannya kepada murid-murid, Petrus kemudian menarik Yesus dan bilang, sekali-kali jangan terjadi Tuhan. Karena Petrus takut. Dan betul saja, ketika Yesus ditangkap, kemudian Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Ada orang bilang, bukankah kamu muridnya Yesus? Petrus tidak berani mengakui Yesus Tuhan. Padahal sebelumnya dia bilang, engkau Mesias. Dia nggak berani mengakui Yesus Tuhan. Yesus gurunya dia nggak berani. Petrus bilang, aku nggak kenal dia. Ada kesempatan sekali lagi. Tuhan nggak kasih satu kesempatan doang. Masih ada satu kesempatan lagi. Kesempatan kedua orang tanya lagi, bukankah kamu muridnya Yesus? Dia bilang, aku nggak kenal dia. Masih ada satu lagi kesempatan. Kesempatan ketiga. Ditanya lagi, bukankah kamu muridnya dia? Aku nggak kenal dia. Ini Petrus sebelum pencurahan Roh Kudus. Tapi kita akan lihat responnya Petrus setelah dia dipenuhi Roh Kudus. Kapan dipenuhi Roh Kudus? Kisah Rasul 2, kita buka ayat 1. Bilang apa di sana? Kisah Rasul 2 ayat 1. Puji Tuhan, haleluya. Kalau sudah siap baca, sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Udah ketemu ayatnya? Udah siap baca? Yuk kita baca pelan-pelan. Ketika tiba hari Pentakostas, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan, ingat, khotbah saya intinya 1 Samuel 10 ayat 6 tadi. Waktu penuh dengan Roh Kudus, jadi manusia yang lain. Jadi ciptaan yang lebih baik. Amin. Penuh mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Kemudian di ayat 8, loncat ayat 8, dikatakan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka. Maksudnya murid-murid berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ada negeri apa saja di sana dikatakan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea. Lalu apalagi di sana dibilang? Kapadokia, Pontus, Asia. Ayat 10. Frigia, terus Famlia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11. Baik orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan Allah yang besar yang dilakukan, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini nggak masuk dalam poin khotbah saya, tapi saya percaya Tuhan mau saudara tahu ini. Ketika Roh Kudus datang, kita memang datang dari latar belakang keluarga yang beda, dari suku yang beda, dibesarkan dari keluarga yang beda, dari banyak perbedaan. Tapi ketika Roh Kudus datang, kita nggak memperbesar perbedaannya. Justru ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus mempersatukan. Semuanya memuliakan Allah. Oke, sederhana aja deh gini. Kalau saudara sadar ada Roh Kudus di hidupmu, kamu nggak rasis. Saya ulang, kalau ada Roh Kudus di hidupmu, kamu nggak rasis. Saya kan orang Sunda. Ini saya bukan orang Ambon. Papa saya orang Sunda, mama saya orang Ambon. Mukanya Ambon, ya kan? Atau Itali jangan-jangan mukanya. GR banget pendeta. Ya pokoknya Amerika Latin lah ya. Ya orang Sunda, papanya Sunda, mamanya Ambon. Ya banyak orang pikir orang Ambon, ya udah nggak apa-apa orang Ambon deh. Kalau ketemu orang yang Chinese Betawi, mukanya baik, sama baiknya, ngomongnya ramah, sama baiknya. Ketemu orang Batak juga sama demikian, ketemu orang Manado juga sama demikian. Tapi kalau di hatinya, begitu ketemu orang Ambon, sama ngomongnya baiknya, perlakuannya sama baiknya, tapi kayak ada yang beda, sesama Ambon kayak gimana gitu. Nah, berarti belum sadar ada Roh Kudus dalamnya. Karena orang ada Roh Kudus, full dia bisa mengasihi semua orang sama, enggak rasis. Dan saya percaya jemaat Tiberias Jambu 2
Jemaat yang dipenuhi Roh Kudus nggak rasis. Amin. Amin. Jadi kalau anaknya pacaran sama beda suku nggak apa-apa ya. Amin. Amin. Nah, bukan saya yang amin, saudara yang amin ya. Oke, itu bukan poin khotbah saya. Tapi poin khotbah saya kemudian di ayat 14, Petrus berkhotbah tentang Yesus yang kamu salibkan adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Dia adalah karya Allah yang hadir tapi kamu telah salibkan. Petrus yang tadinya sebelum dipenuhi Roh Kudus nggak berani mengakui Yesus gurunya, sekarang setelah dipenuhi Roh Kudus responnya beda, dari takut jadi berani. Amin. Saya percaya kalau engkau sadar punya Roh Kudus di hidupmu, saya percaya di hidupmu nggak ada ketakutan. Engkau berani percaya, karena berani lebih baik daripada takut. Ketika Petrus berani beritakan Yesus adalah Tuhan, 3.000 orang bertobat. Ketika di gerbang Samaria, nanti baca di rumah, ada 4 orang kusta di 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 7. Pokoknya kuncinya itu, baca di rumah. Ada krisis yang besar, kemudian 4 orang kusta bincang-bincang di depan gerbang Samaria. Kita kelaparan di sini, kita bisa mati. Kalau masuk gerbang Samaria ada tentara-tentara berjaga-jaga di sana, udah bawa bahan makanan, bawa emas, perak, mau menguasai daerah orang Israel di sana. Kalau kita masuk ke gerbang Samaria, kita dibunuh tentara. Tapi kemudian yang satu bilang, kalau kita diam di sini, kita mati juga. Lebih baik kita masuk saja. Kalau memang kita dibunuh, kita mati di sana, ya udah kita mati. Tapi kalau kita dapat kemurahan di sana, kita dapat kemurahan. Jadi 4 orang kusta ini, karena ada 1 orang yang berani, 1 orang yang berani ini mempengaruhi iman yang lain. Yang lain berani masuk. Saya mau bilang, berani lebih baik daripada takut. Yang saya bilang bukan sok jagoan ya, beraninya berani beriman. Amin. Berani melangkah. Waktu mereka masuk ke pintu gerbang Samaria, Tuhan mengubah derap langkah 4 orang kusta ini. Didengar oleh tentara-tentara yang ada di sana, seperti derap langkah pasukan berkuda, tentara yang banyak masuk ke gerbang itu. Sehingga tentara yang satu dengan yang lain bicara, jangan-jangan Raja Israel sedang menyewa pasukan tentara yang besar untuk menyerang kita, membinasakan kita. Jadi kita tinggalkan saja tempat ini. Sebelum kita binasa, mereka melarikan diri semua. Ketika 4 orang kusta itu masuk ke sana, sudah ada bahan makanan, sudah ada kelimpahan. Bahkan krisis Tuhan ubah jadi kelimpahan karena ada keberanian di sana. Saya percaya di tengah tantangan masalah hidupmu, walaupun yang engkau lihat mungkin bahaya, ada sesuatu yang menakutkan, tapi di dalammu bukan ada roh ketakutan. Di dalammu ada Roh Kudus, dan Roh Kudus memberimu keberanian. Dan ketika engkau berani, hidupmu saya percaya akan jauh lebih baik. Karena ketika engkau beriman, jadilah seperti apa yang engkau imani. Amin. Petrus berubah jadi lebih baik, dari takut jadi berani, dari panik. Ketika di Markus 4 ayat 38, dia panik, ada angin badai. Dia satu perahu dengan Yesus. Yesus sedang tidur. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Ketika ada badai, Yesus sedang tidur di buritan. Maka murid-muridnya dan Petrus salah satunya di sana membangunkan Yesus dan bilang, "Guru, engkau nggak peduli kalau kita binasa." Petrus panik, Petrus cemas karena lihat badai. Tapi Petrus di Markus 4 ayat 38 adalah Petrus sebelum Kisah Rasul 2, yaitu pencurahan Roh Kudus. Setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus mengalami badai juga dalam hidupnya. Di Kisah Rasul 12 kalau saudara baca, Yakobus ditangkap, lalu Yakobus dieksekusi hukuman mati. Setelah itu karena rakyat senang, Herodes menangkap Petrus. Petrus dikawal penjagaan yang ketat dan hendak dieksekusi hukuman mati. Kisah Rasul 12 ayat 6 bilang apa di sana? Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya, maksudnya mengeksekusi hukuman mati. Ini hitungan jam, besok eksekusi hukuman mati. Ini badai di hidupnya Petrus. Kepada orang banyak, Petrus lagi ngapain? Petrus tidur. Petrus enggak panik, Petrus enggak cemas, tapi Petrus tidur. Betul, tidur. Wow. Petrus tidur. Saya suka nih anak kecil respon. Petrus tidur di tengah badai hidupnya. Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus bisa tenang. Saya percaya engkau perlu menyadari, ketika engkau mudah panik, mudah cemas, engkau perlu sadar, saya sudah dipenuhi Roh Kudus.
Roh Kudus sudah diam dalam saya. Kalau saya panikan, ini bukan saya. Saya sudah jadi manusia yang lain karena percaya Yesus dipenuhi Roh Kudus. Saya bukan panikan, saya tenang. Hai jiwaku, jadilah tenang. Dan ketika tenang, kita tahu apa yang terjadi ketika Petrus tenang. Nggak mungkin dia lolos, dijaga penjagaan yang ketat, penjara paling dalam. Tapi malaikat datang, tuntun dia keluar. Singkat cerita, Petrus dibebaskan. Saya doa saudara menyadari ini. Di tengah masalah hidupmu, rasanya mungkin engkau terkurung sama masalah. Ketika engkau tenang, ada pembebasan dari Tuhan. Ada pintu yang Tuhan buka. Ada berkat yang Tuhan nyatakan buat kita. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Ini yang kamu punya karena kamu punya Roh Kudus. Ini bukan kamu usahakan untuk kamu punya. Kamu sudah punya ini. Dan saya harus kasih tahu jemaat, engkau sudah punya Roh Kudus. Roh Kudus sudah diam di dalammu. Kau sudah punya ketenangan. Kau sudah punya keberanian. Kalau saudara tahu ini, ketika ada masalah saudara akan gunakan. Saya selalu kasih ilustrasi imani. Kalau saya punya imani, kemudian saya makan misalnya, kemudian saya makan harganya makanan 50.000, saya ada imani, bisa bayar pakai imani. Ngerti ya imani ya? Electronic money, uang elektronik, di kartu biasanya. Tapi kalau saya nggak tahu di dalam imani saya ada berapa jumlah uangnya, saya nggak akan pakai. Malu nanti saldonya kurang lagi, ya kan? Ya udah makan saldo kurang, ya kan? Kalau saya nggak tahu, tapi kalau saya tahu saya akan gunakan. Di tengah tantangan masalah hidupmu, engkau akan gunakan keberanian, engkau akan gunakan ketenangan. Kalau engkau tahu di hidupmu sudah ada ketenangan, sudah ada keberanian, karena sudah ada Roh Kudus, kamu manusia yang lain. Amin. Jadi yang pertama, kamu sudah punya respon yang beda, respon yang lebih baik.